Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang beranggotakan saya sendiri Elvi Rahmi, rekan saya Tiara, Hamdanil dan Revo, dengan dosen pengampu Bapak Triyono MPD. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu telaah pustaka atau teori dalam kerangka konseptual. Adapun materi yang dibahas yang pertama yaitu telaah pustaka, ragam penulisan dan kegunaannya. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan dan kerangka konseptual. Telaah pustaka, ragam penulisan dan kegunaannya. Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang membantu membangun dasar teori, menemukan celah penelitian, dan mendukung metodologi penelitian. Telaah pustaka dapat ditulis dalam berbagai bentuk tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian. Yang pertama, telaah kronologis. Mengorganisasikan literatur berdasarkan perkembangan waktu, menunjukkan evaluasi teori dan konsep. Yang kedua, telaah tematik. Mengelompokkan literatur berdasarkan tema atau topik utama yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, telaah konseptual. Berfokus pada konsep dan teori yang mendukung penelitian tanpa memperhatikan urutan waktu. Yang keempat, telaah metodologis. Mengkaji metode yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu untuk menilai kelebihan dan kekurangannya. Berikut beberapa jenis utama telaah pustaka. Telaah pustaka naratif menggambarkan perkembangan suatu topik secara deskriptif tanpa metode sistematis. Telaah pustaka sistematis menggunakan metode yang jelas dalam pencarian, seleksi, dan analisis sumber literatur. Telaah meta-analisis menggabungkan hasil dari berbagai penelitian kuantitatif untuk mendapatkan kesimpulan statistik yang lebih kuat. Telaah pustaka scoping bertujuan untuk memetakan konsep utama, metodologi, dan kesenjangan dalam penelitian tertentu. Telaah teoritis berfokus pada analisis teori yang telah ada dan bagaimana teori-teori tersebut berkembang. Telaah integritas menggabungkan berbagai jenis studi untuk memberikan pemahaman holistik mengenai suatu fenomena. Telaah pustaka history mengkaji perkembangan suatu topik dari perspektif historis termasuk perubahan dalam konsep atau teori dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya yaitu B. Kajian penelitian yang relevan. Adalah bagian dari telaah pustaka yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan. Penelitian yang relevan dapat ditemukan dalam berbagai sumber, seperti yang pertama jurnal ilmiah, artikel yang telah melewati proses peer-reviewan dan diterbitkan dalam jurnal akademik. Yang kedua, disertasi dan tesis, penelitian yang dilakukan dalam lingkup akademik untuk mendapatkan gelar akademik tertentu. Yang ketiga, buku akademik, karya yang ditulis oleh para ahli di bidang tertentu dan membahas teori serta perkembangan terbaru. Yang keempat, laporan penelitian, studi yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi terkait suatu topik spesifik. Kajian penelitian yang dipilih relevan dengan topik. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, kesamaan topik. Memastikan bahwa penelitian sebelumnya membahas aspek yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, kesamaan metode. Jika penelitian yang menggunakan pendekatan atau metode yang serupa, hal ini dapat menjadi referensi penting. Yang ketiga, kesamaan konteks. Penelitian yang dilakukan dalam lingkup wilayah atau kondisi yang mirip dapat memberikan wawasan yang berguna. Yang keempat, tahun publikasi. Mengutamakan sumber yang lebih baru untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual. Baik, selanjutnya C. Kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian
dan bagaimana konsep tersebut membentuk pemahaman terhadap fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kerangka ini lebih fleksibel dan berkembang selama proses penelitian berlangsung. Beberapa komponen utama dalam kerangka konseptual kualitatif ini meliputi yang pertama, fenomena yang diteliti yaitu masalah utama atau fokus penelitian. Yang kedua, konsep-konsep utama yaitu teori atau konsep yang digunakan untuk memahami fenomena. Yang selanjutnya, hubungan antar konsep yaitu bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait dalam menjelaskan fenomena. Yang terakhir, pendekatan teoritis, yaitu teori atau paradigma yang digunakan untuk membingkai penelitian, seperti fenomenologi, etnografi, atau studi kasus. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.